go yard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! A few moments later. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan. Saya Dede Angga Sofian Saputra. Saya Sri Maulani. Saya Salwa Dari kelas 11 IPA 2, kelompok 8, ingin menjelaskan perlawanan rakyat Palembang terhadap Belanda. Tanpa berlama-lama, kita lanjut ke penjelasan. Pertempuran 5 Hari Palembang merupakan peristiwa perlawanan tentara Indonesia terhadap serangan pasukan tentara Belanda. Pertempuran ini berlangsung selama 5 hari pada tanggal 1 hingga 5 Januari 1947. Konflik bermula saat Belanda ingin segera mengosongkan kotanya, akan tetapi keinginan Belanda ditolak oleh seluruh rakyat Palembang. Karena Palembang menolak permintaan Belanda, baku tembak pun terjadi pada tanggal 1 Januari 1947. Setelah 5 hari bertempur, pertempuran antara keduanya berakhir. Keduanya kemudian melakukan gencatan senjata yang berlaku pada 6 Januari 1947. Latar belakang. Setelah Perang Dunia Kedua mereda, tentara Sekutu melakukan ekspansinya ke berbagai wilayah bekas jajahan Jepang di Indonesia. Salah satunya adalah Palembang. Sekutu berhasil sampai di Palembang pada tanggal 12 Oktober 1945, dipimpin Letjen Karnisel bersama tentara Belanda atau Nica. Semakin hari jumlah pasukan Nica semakin bertambah. Sekutu kemudian meninggalkan Palembang pada tahun 1946, yang kemudian kedudukan mereka di Palembang diserahkan kepada tentara Belanda. Konflik bermula saat Belanda ingin Palembang segera mengosongkan kotanya. Akan tetapi keinginan Belanda ditolak oleh seluruh rakyat Palembang. Belanda ingin menguasai Palembang karena Palembang merupakan salah satu wilayah strategis Indonesia. Selain itu, Palembang juga kaya akan sumber daya alamnya. Palembang juga berpotensi sebagai pusat pemerintahan, kekuatan militer, dan kegiatan politik maupun ekonomi. Karena Palembang menolak permintaan Belanda, baku tembak terjadi pada 1 Januari 1947 di Palembang Akhir. Belanda menyerang markas Barisan Pemberontak Republik Indonesia atau BPRI di Jalan Penjuru. Beberapa tokoh penting yang terlibat dalam pertempuran ini adalah Kolonel Malukian Simbolon, Letkol Bambang Utoyo, Mayor Rasyad, Nawawi, dan Kapten Alamsyah. Pada hari pertama, setelah menyerang BPRI, para pejuang Palembang menyerbu dan mengepung pasukan Belanda yang bertahan di sektor yang mereka kuasai sebelumnya. Pusat pertahanan Belanda ada di Benteng Kuto Besak, RS Karsitas, dan Bagus Kuning Pelaju. Sedangkan pejuang Palembang tersebar secara merata di setiap tempat pertahanan Belanda. Pusat pertahanan Belanda ada di Benteng Kuto Besak, RS Chartres, dan Bagus Kuning atau Pelaju. Sedangkan pejuang Palembang tersebar serta merata di setiap tempat pertahanan Belanda. Pertempuran pertama berakhir pukul 5 sore, namun menjelang malam pasukan Belanda kembali menyerang menggunakan senjata lapis baja. Serangan ini mengakibatkan beberapa tempat strategis dikuasai oleh Belanda, seperti kantor residen, kantor wali kota, dan kantor pos. Pada hari kedua dan ketiga, Belanda kembali menyerbu pusat pertahanan tentara di area Masjid Agung Palembang. Akan tetapi, serangan mereka berhasil digagalkan oleh pasukan Batalion Geni bersama sejumlah tokoh masyarakat. Sementara itu, dari arah Talang Betutu, pasukan bantuan Belanda yang hendak bergabung ke dalam Masjid Agung berhasil disergap oleh pejuang Palembang.
Mayor Nurdin Fayzi serta dari Lahat oleh Letjen Harun Shahar. Menjelang hari kelima, setelah kekurangan pasukan logistik dan amunisi, kedua belah pihak memutuskan bertemu. Keduanya kemudian memilih untuk melakukan gencatan senjata. Akhir dari pertempuran, Indonesia mengirim Dr. Adnan Kapaugani sebagai utusan pemerintah pusat untuk berunding dengan Belanda. Hasil perundingan menyepakati bahwa pihak Indonesia, pasukan TRI, dan pejuang lainnya akan mundur sejauh 20 km dari pusat kota dan hanya menyisakan ALRI. Kemudian dari pihak Belanda, batas-batas pos mereka hanya boleh berdiri sejauh 14 km dari pusat kota. Dapat kami sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Semoga mendapatkan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.